Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi. Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Semuanya Alhamdulillah sudah baik. sarapan? Sudah. Sudah semua. Ya. Eh, Hancur ya langkap. sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mohon kepada ketua kelas Bapak Zainal Abidin untuk memimpin doa agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Dipersilahkan kepada Zainal Abidin. Sebelumnya minggu kemarin kira-kira Bapak itu menjelaskan materi apa? Apa ada yang ingat? Nggak ingat Pak. Oh, enggak ingat. Kalau enggak ingat, Bapak ingatkan. Minggu kemarin Bapak itu menjelaskan tentang Asmaul Husna. Oh Nah, iya di ya. sana kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang baik itu seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di situ ada sudah dijelaskan. Dan sekarang masuk pada materi kita, yaitu tentang mujahadaan nafs, husnudzon dan ukhuwah. Itu ada kaitannya dengan materi sebelumnya, bahwasanya ketika kita dapat menerapkan makna Asmaul Husna dalam kegiatan sehari-hari, kita juga harus mempelajari materi pada hari ini, yaitu mujahadaan nafs. Sebelum Bapak melanjutkan materi ini, Bapak akan membacakan tentang kompetensi dasar. Gimana cara melanjutkannya ini, Pak ya? Ke berikutnya ini. Oh, enggak jalan. Diklik, Pak, ke bawah. Pakai apa, Bu? Enter, Bu ya? Iya, bisa pakai mouse-nya. Enggak jalan. Bapak malah tahu deh apa ya. Atau langsung klik yang nomor slide berikutnya, Pak. Tetap enggak jalan. Sudah muncul? Ya, Muncul, Bu ya? iya.
Oh iya ya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu siswa diharapkan dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwasanya sikap kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan adalah perintah agama. Yang nomor dua, siswa dapat menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Anfal ayat 72, juga Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 11 serta hadis sahih. Isoh. Yang ketiga yaitu Mati analisis ngancor. Quran surat Al-Anfal ayat 72, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12 serta hadis tentang kontrol Elang diri, gapi. prasangka baik dan Elang persaudaraan. gapi. Yang terakhir, Saya anu lah siswa elang. dapat membaca Quran surat Saya Al-Anfal bersebaki elang ayat gapi. 72, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12 Dikit udah rumah. dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Oh, kok mari lagi baru tahu pada ki sore midi pada rumah tak tahu. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Semoga semuanya dapat dapat melaksanakan dengan baik. Namun sebelum Bapak memulai materi, Bapak akan Elang. Bapak akan menyetel audio. Nggak bisa. Tahu kok Mana dong, siswa pasnya jam diharapkan udah. untuk menyimak bacaan surat Al-Anfal ayat 72 ini. Kok enggak jalan ya? Mimi. Oh, sen. Sudah muncul Pak, di layar kami sudah muncul. Iya, tapi mau di audionya mau dibunyikan tapi tidak bisa. Diklik nggak bisa. Sudah. Itu sudah Pak, Oke. sudah Pak. Iya. Iya. Sudah. Anak-anak. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا Tanpa persiapan kayak ini tidak rumah. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ولا يزيدوا شيء حتى Siapa nelpon? وإن استنصروكم في الدين ما لكم ولا يزيدوا شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ما تعملون
بصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Bagaimana anak-anak? Apa sudah menyimaknya dengan baik? Sudah Bapak. Saya minta kepada Zainal Abidin untuk membacakan kembali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, terima kasih, bacaannya sangat baik. Dan tugas selanjutnya yaitu diharapkan semua siswa untuk mengidentifikasi bacaan tajwid dari Quran surat Al-Anfal ini dengan baik. Dipersilakan. Sudah. Sudah, terima kasih. Saya lihat hasilnya sudah lumayan. Ini sudah ditulis dengan alasannya, bacaan apa dan alasannya. Ini sudah luar biasa. Untuk selanjutnya yaitu masuk pada materi tentang pengertian kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Ada yang tahu apa itu pengertian mujahadah an-nafs? Ya, dipersilakan. Menjaga emosi lah Pak. Menjaga emosi, yang lain Menjaga diri, Pak. menjaga diri. Artinya kontrol diri itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Makanya kita tidak boleh bersaraka atau tamak juga di hati kepada orang lain. Maka sikap kontrol diri itu harus kita miliki agar kita dalam bertindak itu penuh dengan perhitungan, agar kita tidak dalam melakukan sesuatu. Perlu diketahui bahwasanya dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah keinginan jiwa yang selaras dengan keinginan hati. Maka kalau dua-duanya itu jalan, maka seseorang tidak dapat dihentikan untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu kalian juga harus tahu macam-macam nafsu yang ada pada diri kita. Yang pertama yaitu nafsu amarah, yang kedua nafsu lawwamah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu amarah? Nafsu amarah adalah nafsu yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang atau maksiat. Itu amarah. Nafsu lawwamah adalah nafsu ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang, biasanya ada rasa penyesalan pada diri kita dalam diri kita itu. Apa saya melakukan? Pasti ada. Umpamanya kita niat melakukan kebaikan, nanti malam saya mau sholat tahajud, ternyata kesenjangan, pasti ada penyesalan. Itu yang dinamakan nafsu lawwamah. Nafsu yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini yang mendorong kita untuk melakukan amal baik. Maka kita harus mempertahankan bagaimana kita selalu dalam nafsu mutmainnah ini agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain.
Sebelum Bapak lanjut, mungkin ada pertanyaan masalah nafsu atau menahan apa tentang pengertian kontrol diri ini, dipersilahkan. Saya Bapak Tidak ada. Sudah paham Bapak. sudah paham. Sudah paham. Bapak selanjutnya Bapak meminta pada kalian untuk mendiskusikan dengan membagi kelompok. Kelompok pertama yaitu Mbak Halimah, kelompok yang kedua Mas Husairi, kelompok ketiga Pak Zainal Abidin. Tugas kalian adalah untuk mendiskusikan tentang Asbabun Nuzul Quran surat Al-Anfal ayat 72, juga isi kandungannya, juga hikmah dan manfaat dari sikap mujahadahnya. Harap kalian dapat mendiskusikan dengan baik. Dapat tunggu dengan dalam waktu 10 menit. Dipersilakan. Baik, Pak. Gimana, sudah? Sudah Bapak. Sudah itu. Kalau sudah, Bapak minta salah satu dari kelompok ini maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bu Halimah, silakan. Bapak. Ya, terima kasih, sangat luar biasa. Selanjutnya Bapak Nah, saya jelaskan sebagai tambahan tentang Asbabun Nuzul surat Al-Anfal ayat 72, yang mana ini muncul atau turun karena kisah sahabat Ansor Muhajirin dan sahabat Muhajirin, yang mana satu sama lain saling mendukung dan saling membela karena Allah dan ikhlas demi banyak agama Allah maksudnya. Terus isi kandung dari Quran surat Al-Anfal ada 3. Yang pertama, Allah memberikan dasar dan orang yang berjaya dan kedua, umat Islam hendaknya berjuang di jalan Allah, dia harta dan jiwa. Dan ketiga, umat Islam hendaknya bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, karena Allah selalu melihat dan mengetahui apa yang dilakukan hambanya. Kita sebagai umat Islam, kita juga harus berupaya untuk membantu semampu kita. Dalam kelas kita harus tingkatkan kedisiplinan kita, kita tingkatkan keaktifan kita dan belajar kita. Kalau kita belajar agama yang bersungguh-sungguh agar agama Islam itu juga semakin kita agar agama Islam itu tidak dikalahkan oleh agama yang lain. Kita harus tahu kok media paling dengan ajaran agama Islam. Kita harus bertemu dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam. yang mencari Harus rajin sholat, puasa, dan lain sebagainya. Adapun hikmah dan manfaat sikap mujahadah nafs, yang pertama dapat meningkatkan kesabaran. Orang yang memiliki sikap mujahadah nafs biasanya kesabarannya tinggi, tadi selalu mengontrol diri. Yang nomor 2, dapat mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai kemampuan. Orang yang memiliki
memiliki sifat mujahadah nafs biasanya dalam melakukan tindakan atau pemenuhan kebutuhan itu selalu mengukur kemampuan diri, tidak lebih. Untuk yang nomor 3, dapat mendapatkan rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Yang keempat, menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat. Nah, selalu dipertimbangkan apa maslahat dan mafsadah, apa manfaat dan apa. Yang nomor selanjutnya menghindari pekerjaan dan timbulnya perselisihan. Biasanya selalu mengalah orang jahat, selalu mengalah karena tidak mau terjadi perbedaan, permusuhan, dan selanjutnya mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan puas. Orang yang memiliki sifat mujahadah nafs biasanya tenang. Karena apa? Karena setiap kalinya ada emosi kesenangan orang. Yang terakhir adalah meningkatkan keimanan, memiliki sifat mujahadah nafs selalu meningkatkan keimanannya. Yang terakhir adalah contoh perilaku mujahadah nafs yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi. Tidak seharusnya semua yang kita senangi harus kita miliki, tidak seharusnya. Sesuatu yang diinginkan itu harus kita miliki, tidak semua. Mampu menguasai diri, tidak melakukan perbuatan dosa, kayak tadi dipertimbangkan. Nanti ini dosa, nanti itu banyak pertimbangan kalau orang memiliki sikap mujahadah nafs. Selalu ingat Allah dalam kondisi apapun. Orang yang memiliki sikap mujahadah nafs, dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga dalam kondisi apapun itu selalu ingat pada Allah. Selanjutnya bersabar saat menghadapi masalah dan berusaha mencari solusinya. Yang terakhir adalah memelihara lisan dari perkataan bohong, kemudian bagaimana anak-anak? Ada yang mau dipertanyakan? Silahkan. Tanya Pak. Ya, dipersilahkan Pak Zainan. Ya, bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu Pak? Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Pak. Kita harus memiliki sikap kontrol diri itu dulu. Harus memiliki sifat kontrol diri mujahadah nafs. Bagaimana kita selalu mengontrol diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang kita dituntut sebenarnya. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya nafsu. Sebagaimana cerita Nabi Yusuf yang diabadikan di dalam Al-Quran, sudah Yusuf itu bahwa uberdi nafsi nafsa Nabi Yusuf sendiri itu berkata itu tidak bisa lepas dari yang namanya nafsu amarah. Tapi bagaimana mengendalikan nafsu amarah itu menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang yang dimurkai oleh Allah. Seperti itu. Bagaimana Pak Sinan? Ya, makasih Pak jawabannya. Mungkin yang lain Pak Mas Husairi, Mbak Halimah,
masalah mujahadah an-nafs apa dapat dipahami? Sudah Pak. Paham Bapak. Itu ya gambarannya. Barusan kalian sudah mendiskusikan dan Bapak sudah menjelaskan, mudah-mudahan tentang mujahadah an-nafs ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berupaya untuk memiliki hal tersebut agar kita tidak berlebihan dalam hidup, agar kita tidak overacting dalam kehidupan. Untuk selanjutnya yaitu kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ke para berprasangka baik atau sodor. Iya Bu. Kurang 2 menit waktunya. Ya, kalau begitu Kok tak dapat sih? Kalau begitu saya minta kepada anak-anak untuk pertemuan berikutnya. Bapak minta kalian untuk menghafal surat Al-Anfal ayat 72. Nanti di minggu depan kalian harus mendemonstrasikan hafal ke depan seperti Bapak. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Ya. Itu sebagai penilaian sikap nanti. Sebagai penilaian sikap, semuanya harus menghafal. Terus yang kedua, kalian juga harus membuat identifikasi bacaan tajwid dari surat Al-Anfal juga beserta alasannya. Silakan kalimatnya ditulis, bacaannya apa, alasannya apa, itu juga dituliskan nanti di depan. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Terima kasih. Karena waktunya mau habis, mungkin untuk tugas ada yang dipertanyakan, silakan. Tugas ada yang silakan Mas Zainal. Cukup ya. Kalau memang cukup, Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga kita dapat menerapkan sikap materi pada hari ini tentang keadaan nafs dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita memberi manfaat kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Semoga pelajaran pada hari ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Untuk selanjutnya Bapak minta kepada ketua kelas Bapak Zainal Abidin untuk memimpin doa kepadanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Semuanya siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Akhiron, ihdin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Fauzan sudah melaksanakan teaching. Selanjutnya saya beri Pak Zainal Abidin dengan waktu 30 menit maksimal. Dipersilakan.